nama Tuhan ya. Nah, kita di sini sama-sama percaya teman-teman kalau misalnya kita ada di tempat ini bukan karena cuma pengen aja gitu, tapi karena Tuhan menggerakkan hati kita untuk datang ke tempat ini untuk memuji namanya bersama-sama. Nah, maka dari itu teman-teman, aku mau ngajak teman-teman semua buat bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri yuk teman-teman, yuk. Kita sama-sama mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita sama-sama mau memuji nama Tuhan pada hari ini. Karena kita tahu bahwa kita memilih Tuhan dan Tuhan juga memilih kita teman-teman. Mari kita sama-sama nyanyikan Pilihanku.
buat memuji nama Tuhan. Tapi kita sekarang sebentar lagi mau masuk ke dalam firman-Nya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, dan aku mau ajak teman-teman semua lebih serius lagi dan rasakan hadirannya. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus layak dipuji dan disembah. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu itu bersama-sama.
karena kami manusia pun gak punya apa-apa, tapi Engkau yang memberikan segalanya. Tuhan, terima kasih untuk pernyataan dan kasih setiamu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mempergunakan waktu kami untuk bertemu dengan Engkau. Kiranya Tuhan hadirat-Mu ada di ruangan ini. Berkata-katalah Tuhan. Baik, hamba yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, berkata-katalah Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Dan hamba telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Sampai ke belakang. Shalom semuanya. Oke. Di sini 2000 angkatan baru semua. Coba yang angkatan baru angkat tangan. Oke, kita yang lama-lama sambut mereka. Oke. Dan pada hari ini ya, suatu acara yang khusus banget dari tim Pembina Gracia untuk PD penyambutan. Tema hari ini aku dikasih tentang tema judul Building a Strong Prayer Life. Oh teman-teman, dipersilakan untuk duduk. Hampir lupa, tapi gak apa-apa. Ya. Oke. Oke, tema hari ini tentang building a strong prayer life. Sebelumnya, mungkin buat teman-teman angkatan 2004 ataupun ada yang masih belum kenal aku, angkatan nama, izinkan aku untuk memperkenalkan diriku. Namaku Erik David Immanuel, biasa dipanggil Erik. Aku juga alumni Prasetya Mulia, yaitu jurusan bisnis. Ada yang jurusan bisnis? Hidup anak bisnis. Asik. Oke, aku angkatan 2016. Berarti ya sekitar 8 tahun yang lalu aku masih di posisi kalian juga. Tapi mana tahu suatu saat kalian juga yang bisa ada berdiri di sini juga. Oke, jadi kita bahas tentang building a strong prayer life. Tapi sebelum itu aku mau tanya ke teman-teman. Bagi teman-teman sendiri, apa sih definisi tentang doa? Setiap hari kita pasti berdoa, betul? Mau doa makan, doa tidur, doain teman, doain keluarga. Tapi apa sih arti penting dari doa sendiri? Ada yang mau sharingin? Mungkin 1 atau 2 orang. Aku minta tolong untuk apa sih arti doa bagi diri kalian? 1 orang aja. Ayo. Siapa? J. Apa arti doa buat J? Aku sendiri mungkin lebih ke komunikasi sama Tuhan tentang sehari-hari, tentang apa yang aku alami. Ya istilahnya curhat sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Oke, menarik. Oke, good. Thank you, Jay. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara tentang doa itu bisa dibilang adalah hal yang paling simple yang bisa kita lakukan setiap hari. Tapi doa itu sangat bermakna dalam kehidupan kita. Sesimpel doa kalian, sekecil doa kalian itu benar-benar sangat berarti di mata Tuhan. Kalau misalnya kita bicara tentang doa itu ibarat Tuhan itu kasih pancingnya ke kita. Dan melalui pancing itu kita disuruh untuk berusaha untuk bisa nangkep ikan itu yang nanti akan Tuhan sediakan di kolam, di laut, bahkan di manapun kalian berada. Ketika Tuhan suruh, ikan itu dalam pancingan yang simple akan terperangkap. Waktu kita mempraktikkan hidup doa yang benar di hadapan Tuhan, itu ada kuasa dalam doa kita sendiri. Semua orang
bisa berdoa. Siapapun itu, mau anak kecil, mau remaja, bahkan orang tua pun pasti bisa untuk berdoa. Mau ada yang bilang, aduh, aku nggak pandai berdoa, aku nggak bisa berkata-kata, aku nggak tahu tentang Tuhan, aku nggak tahu tentang firman Tuhan. No, Tuhan nggak lihat itu. Ketika kalian tahu posisi hati kalian memang tertuju sama Tuhan, doa yang sekecil apapun itu yang Tuhan mau. Ketika kalian curhat sama Tuhan, yang tadi kayak Jay bilang, itu yang Tuhan pengen dengar dalam kehidupan kalian. Ketika mungkin kita nggak tahu bakal ngomong apa sama Tuhan, ngomong apa sih kalau dalam doa, mungkin kita juga bingung mau curhat apa juga ke Tuhan. Tapi dalam kelemahan kita yang kita nggak tahu mau ngapain, Roh Kudus itu selalu pimpin kita. Dan di situ kalian akan sadar bahwa kalian sudah melakukan perkara yang hebat. Oke, untuk kita tahu apa maksud Tuhan pada hari ini, kita buka firman kita, karena di firman Tuhan selalu berkata, dan firman ini selalu hidup dalam hidup kita. Di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Aku bacain buat kita semua. Di perikop ini dibilang tentang perumpamaan tentang hakim yang gak benar. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di sana? Si Tuhan. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini menceritakan tentang perumpamaan. Kenapa sih? Kalau teman-teman baca di Alkitab banyak banget tentang perumpamaan. Kenapa harus perumpamaan? Karena pada dasarnya manusia itu lebih nangkep kalau misalnya dikasih contoh. Contoh yang benar-benar bisa dibayangkan untuk logika manusia. Makanya Tuhan yang turun menyerupai manusia, dia kasih contoh sebagai manusia. Ini loh yang akan kalian hadapi berikutnya. Ini loh yang aku pengen sampaikan ke kalian supaya kalian bisa mengerti apa yang aku katakan. Di sini di sini Tuhan Yesus sendiri pun mau membagikan pengalamannya, ceritanya, dan dimana bahwa Tuhan Yesus sendiri ini gak sama seperti hakim yang jahat ini. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah hakim yang adil. Kalau teman baca tadi, Tuhan itu hakim yang ini yang harusnya tujuannya untuk membela orang, menyatakan keadilan, tapi dia malah gak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan mau menyadarkan bahwa Tuhan gak seperti itu. Ketika kita berdoa dan kita berharap sama Tuhan, Tuhan itu Maha Pengasih, dan Dia yang akan mengabulkan doa kita. Tuhan mau kasih tahu ke kita kalau misalnya sayang loh kita berharap sama manusia. Hei, ayo datang ke aku. Aku kasih perlindungan, aku kasih semuanya ke kamu. Di ayat yang kedua, di situ ada
bilang dalam sebuah kota ada seorang hakim yang gak takut akan Allah. Hakim ini benar-benar gak takut akan Tuhan, padahal dia tahu ada Tuhan. Dan dia gak menghormati seorang pun di sana. Yang benar-benar dia cuma memikirkan adalah dirinya sendiri sebagai hakim. Dan yang ketiga, di ayat ketiga, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Janda ini selalu datang ke hakim itu untuk minta tolong hakim, belain aku. Tapi yang nyatanya hakim ini gak peduli, benar-benar enggak menghormati orang lain. Dia benar-benar gak peduli sama apa yang dia rasain. Tapi karena terus-terusan si janda itu datang dan kita minta pertolongan, di ayat 4 hakim ini tersentuh hatinya. Apakah tersentuh? Beberapa waktunya hakim ini menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, di ayat 5 jawabannya, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Hakim ini tersentuh memang, dia kabulin permohonannya, tapi motivasinya salah. Motivasinya adalah supaya si janda ini nggak datang lagi, yang dimana-mana kalau nggak dikabulin permohonannya, dia udah langsung berpikir negatif. Apa jangan-jangan janda ini bakal membunuh aku ya? Atau janda ini juga bakal kasih tahu ke orang-orang bahwa kalau hakim ini adalah hakim yang buruk, ternyata nggak membela yang benar. Dan di ayat 6 Tuhan bilang, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang alim itu. Maksudnya, pikirkan lagi, apakah kita sendiri pun kadang lebih mementingkan diri kita sendiri dibandingkan orang lain? Apa yang mungkin Tuhan mau suruh ke kita, tapi kita malah bilang, Tuhan nanti dulu ya, aku ada yang lain, aku sibuk. Atau kita benar-benar mau dengerin Tuhan dan ngelakuin tugasnya. Teman-teman tahu ibarat tanaman. Aku pernah dengar satu mungkin cerita dari orang yang suka merawat tanaman. Tanaman itu bakal tumbuh subur kalau misalnya bibitnya ditanam di tanah yang baik, tanah yang subur, disinari matahari, disirami setiap hari, dikasih pupuk setiap hari juga. Tapi ada satu hal juga yang orang ini kasih tahu, ternyata ada satu hal yang melengkapi. Untuk supaya dia tumbuh subur, ketika kita ngerawat, kita nyiramin, kita bisa bicara loh sama tanaman. Pernah dengar itu? Bicara sama tanaman. Kayak tiap kali nyiramin, tumbuh subur ya. Kayaknya nanti buahnya manis nih. Tumbuh yang tinggi ya. Terus dirawat terus tanahnya sampai baik sampai akhirnya pohon itu tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Itu aku yakin dan percaya. Kalau kita juga itu aja tanaman. Kalau kita sendiri sebagai manusia yang setiap pagi, setiap hari memperkatakan kata-kata yang baik dalam diri kita pasti bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap pagi, setiap baru bangun, kita ucapin, kamu luar biasa. Kamu udah bisa ngelewatin hari-hari kemarin. Lihat sekarang. Dulu mungkin kamu sekecil ini, tapi sekarang kamu udah tumbuh dewasa. Lihat kemarin, mungkin susah ngelewatinnya, tapi kamu udah di sini loh. Semua hal itu udah dilewati loh. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, teman-teman. Kita pun juga harus bisa konsisten sama pengakuan iman kita. Kenapa? Karena kalau kita udah ngaku iman kita kepada Tuhan seperti apa, waktu kita alami di titik terendah kita, ya alami, rasain.
Rasakan hadirat Tuhan yang benar-benar ada dalam hati kita. Karena di saat itu Tuhan mau menolong kita. Dia memanggil kita untuk mau duduk diam sama Dia. Kalau misalnya kita berjalan sama Tuhan, entah itu mengikuti perintahnya kemanapun kita berada, baik doa juga, kita yang akan diubahkan. Kita yang akan berubah. Dan kita yang bisa jadi saluran berkat buat orang yang mungkin merasakan hal yang sama kayak kita. Ketika mungkin kita lagi mengalami masalah, bisa aja loh Tuhan datangin orang yang punya masalah yang sama. Tapi apa yang mau kita lakuin? Apakah kita join dia? Justru Tuhan mau, karena kamu udah lewatin masalah itu, kamu bantu orang itu untuk keluar dari masalah yang sama, karena kamu udah menang. Iman itu juga bisa dibilang jalan masuk kasih karunia. Kenapa? Karena semakin kita beriman sama Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Sebelum kita ada, Tuhan udah tahu kita akan kemana. Dan iman itu harus di depan, sebelum perkara-perkara yang lain yang Tuhan percaya ke kita itu terjadi dalam kehidupan kita. Waktunya Tuhan itu gak sama dengan waktunya kita. Kenapa? Waktunya Tuhan itu pas. Dia udah tahu sebelum kita ada tuh, dia udah bikin, dia udah benar-benar rancangin. Tapi terkadang waktu kita yang menurut kita pas, itu belum tentu pas dengan waktu Tuhan. Bisa aja ketika kita bilang, oh kayaknya ini pas waktunya, tapi ternyata kita terlalu cepat, akhirnya malah terselandung. Udah jalan cepet-cepet, kepentok batu jatuh. Tapi ada juga kayaknya nanti deh, ternyata lama-lama kelamaan, momentumnya kelewatan, akhirnya nggak pas. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita dekat sama Pencipta yang nyiptain kita, yang udah buat rencana begitu indahnya, dan kita tahu waktunya pas, mau waktunya itu kapanpun, ketika Tuhan udah berjanji dalam kehidupan kita lewat doa kita, Tuhan pasti kasih. Dan Dia gak mungkin gak kasih. Beberapa tokoh Alkitab yang menunggu janji Tuhan lewat doanya. Pertama, Abraham dan Sarah. Dia perlu waktu 25 tahun untuk lahir seorang anak yang namanya Ishak. Awalnya Sarah gak percaya, masa iya dia bisa mengandung. Makanya dia sudah cepat-cepat Abraham, udah kamu sama hambanya aja. Dan Abraham mengikutinya dan lahirlah Ismail. Tapi apa itu yang Tuhan suruh? Enggak. Waktunya dipercepat sama kita, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Bukan itu yang Tuhan mau. Dia mau supaya Ishak yang lahir. Makanya butuh waktu 25 tahun. 25 tahun itu bukan waktu yang sebentar, teman-teman. Mungkin kalau kita nunggu sehari aja, rasanya kayak kalau di kelas, aduh, kapan nih cepat selesainya? Kapan nih gue bisa pulang istirahat? Rasanya lama banget. Tapi Abraham sama Sarah nunggu 25 tahun buat menantikan Ishak. Dan Tuhan genapin janjinya. Kedua, Yakub butuh 14 tahun untuk memperjuangkan orang yang dia cinta, itu Rahel. Waktu yang gak sebentar, lama, tapi di Alkitab tulis rasanya seperti hari-hari, beberapa hari yang berlalu. Segitu besarnya cinta Yakub buat Rahel. Yang ketiga, murid-murid Yesus menunggu 3,5 tahun untuk menjadi misionaris. Setelah kebangkitan Tuhan dan Tuhan naik ke surga, butuh 3,5 tahun untuk
murid-murid yang mau keluar dan memberitakan Injilnya. Yusuf menunggu 13 tahun, yang dimana dia udah melewati banyak permasalahan dulu. Dimasukin ke sumur, dijual saudara-saudaranya, digoda istri orang, bahkan sampai masuk penjara. Dan 13 tahun dia baru jadi raja. Dan yang terakhir, Yosua dan Kaleb, yang awalnya dirintis sama Musa, tapi Musa sendiri gak masuk. 40 tahun lamanya menunggu Musa gak bisa masuk, tapi dia terusin sama Yosua dan Kaleb. 40 tahun baru bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Waktu yang lama. Tapi aku berdoa di sini, walaupun kita nggak nunggu waktu yang selama ini, Tuhan pasti menggenapi janjinya buat hidup kita. Betul? Hebat. Berikutnya, aku nemu suatu gambar di media sosial dan menurut aku ini menarik. Kenapa menarik? Ketika Yesus bilang jadilah seperti anak kecil. Kenapa sih jadi anak kecil? Bukannya kita harus lama-lama bertumbuh dewasa ya, tapi Tuhan mau kita untuk belajar dari anak kecil juga. Kenapa? Karena yang pertama, menjadi anak kecil itu bukan Tuhan. Pernah kepo gak sih sama kehidupan Tuhan? Pernah kepo gak apa yang dilakukan Tuhan waktu jadi manusia? Gimana kita bisa menangkap rasa kepo itu, menjawab rasa kepo itu? Ya dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang benar-benar hidup, yang menjelaskan dari awal mula bumi ada sampai Tuhan Yesus pun datang. Di Alkitab benar-benar bisa kita cari tahu. Yang ketiga, jadi anak kecil itu bukan asal-asalan, tapi lebih menjadi sosok yang rendah hati dan mau dikoreksi. Ada anak kecil yang ketika salah, ketika dididik, dia mau untuk belajar minta maaf dan mau untuk dikoreksi kalaupun memang kita salah. Sering gak sih teman-teman, ketika kita saat ini kita salah, kita lebih mementingkan ego kita. Yang mungkin kita berpikir, oh bagi gue benar kok. Tapi pernah bayangin gak apa yang dirasain orang itu? Pernah bayangin gak mungkin di dalam hatinya dia ngalamin apa? Selagi kita hidup, selagi kita dekat sama Tuhan, jadilah saluran berkat juga buat teman-teman di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita. Yang keempat, menjadi anak kecil itu bukan berarti naif, tapi lebih seorang yang penuh harapan dan mau percaya. Anak kecil itu mudah banget untuk percaya sama orang. Dan sama ketika kita datang ke Tuhan, Tuhan mau kita seperti anak kecil yang penuh berharap sama Tuhan. Apapun situasinya, baik di titik terendah kita, Tuhan mau kita selalu kembali sama Dia. Jangan pernah lelah untuk berdoa, karena Tuhan itu selalu mendengarkan kita. Jika udah musimnya, hujan akan turun. Kalau udah musim hujan dan tiba masanya ketika bunga itu mekar, bunga pun akan mekar. Dan aku yakin apapun yang menjadi doa-doa kita sekarang itu akan dikabulkan tepat pada waktunya. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu menerimanya. Ketika kita minta, ketika kita berdoa, yakin dulu teman-teman. Ada peksa. Setuju berarti artinya kan? Percaya dulu. Walaupun kita belum menerima hasil ya, belum melihat sekarang, tapi percaya Tuhan bakal kasih. Dan pada akhirnya, waktunya, ketika Tuhan menilai kita udah siap, Tuhan pasti akan kasih. So, mari kita renungin selama hidup ini, Tuhan pernah berjanji apa dalam hidup kita?
Sudahkah kita lupain janji Tuhan itu karena hal itu belum terjadi dan kita belum kelihatan? Atau kita selalu nungguin dan kita bawa dalam doa sampai itu terjadi? Tapi yang terpenting, selama masa menunggu itu, apakah kita sendiri sudah benar di hadapan Tuhan? Atau kita masih suka asal-asalan? Oke, jadi aku mau bagiin 3 hal yang penting banget mungkin saat kalian berdoa. Dan ini mungkin bisa kalian praktekin dalam kehidupan kalian, atau mungkin kalian bisa sharingin ke teman-teman. Yang pertama, doa itu harus rutin. Ayatnya di Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu artinya nggak ada kata ngeluh, dan lakuin dengan sepenuh hati. Rutin, selalu lakuin setiap saat. Karena doa itu penting. Kenapa sih kadang kayaknya rasanya iman kita naik turun? Karena kadang kita suka lupa akan doa. Doanya suka kadang hari ini berdoa, besoknya doa. Besoknya baca firman 1 pasal, besoknya enggak. Besoknya, rajin lagi baca 5 pasal, tapi besoknya enggak lagi. Lama-kelamaan karena kesibukan kita, akhirnya kita nggak ngelakuin lagi. Dan susah loh teman-teman untuk naik lagi ke pace itu, untuk pace yang dimana kita bisa lakuin. Jadi mulai sekarang miliki waktu yang fix dan komitmen. Tentuin waktu kalian ketika kalian mau ngobrol sama Tuhan tuh kapan. Masa sih 24 jam yang sama Tuhan kasih buat kita semua? Gak ada waktu 10, 20, atau 30 menit untuk kita ngobrol sama Tuhan. Padahal Tuhan serindu itu untuk dengar cerita kita, cerita sehari-hari kita. Kayak layaknya kita curhat ke teman kita. Se-excited itu teman kita juga mendengarkan curhat kita. Lainnya Tuhan senang buat dengar cerita kita. Yang kedua, sebelumnya, tapi aku suka sama quotes ini juga. Setiap hari sisakannya dicoret, tapi sediakan waktu. Sediakan waktu, bukan sisakan. Dari 24 jam, sediakan waktu untuk Tuhan. Fix time yang aku bilang tadi. Jangan ketika kita udah malam baru kayak, oh iya harus doa ya. Tapi jadiin doa itu sebagai kebutuhan. Kayak kalau kita lapar, ya kita makan. Kalau kita haus, ya kita minum. Jadiin doa itu adalah kebutuhan kita. Ketika kita nggak berdoa, kita merasa kekurangan. Berdoa, baca Alkitab, salat teduh, dan menyembah. Yang kedua, doa itu harus spesifik. Lukas 18 ayat 3. Di kota itu ada janda yang datang terus ke hakimnya. Lihat seberapa seriusnya janda itu pengen benar-benar haknya dibela sama hakimnya. Segitu seriusnya juga janda itu selalu datang. Dan dia tahu kenapa dia mau ke hakim itu. Dia punya tujuan yang jelas. Dia punya hal yang spesifik. Dia pengen dibela haknya. Jadi doa itu harus ada tujuannya. Kalau misalnya kita diisi dulu sama firman Tuhan, kita pasti tahu apa yang mau kita doain. Doa kita pasti nggak asal-asalan minta, karena hati kita udah dibersihin sama Tuhan. Apa yang kita minta pasti nggak berdasarkan iri hati kita, cemburu kita, tapi benar-benar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan doa itu juga nggak harus basa-basi, langsung aja. Tuhan tahu kok, Tuhan tahu, tapi Tuhan mau kita yang minta sebelum dikasih. Jadi
Don't forget God when you get what you pray. Jangan lupain Tuhan untuk doa yang mungkin udah terjawab, untuk apa yang kita doain. Aku mau sharing. Ini ditutup nggak sih? Ini bukan sponsor ya. Tutup asik. Kenapa aku bawa buku ini? Aku mau sharing apa hal-hal yang aku doain, baik lewat saat teduh, baik lewat doa pribadiku. Aku catat di sini teman-teman. Dan ketika udah lewatin di akhir tahun, aku lihat buku ini lagi. Seberapa banyak Tuhan udah menjawab doaku, yang aku udah coret, yang aku udah cetak. Bahkan gak mesti setahun sih, sebulan atau sehari. Lihat, seberapa lamanya waktunya, Tuhan pasti akan jawab. Cuma Dia menunggu kita siap atau enggak. Yang ketiga, doa itu harus tekad. Layaknya janda tadi, dia selalu datang. Jadi jangan pernah menyerah sama doa kita yang mungkin rasanya belum dijawab dan akan jauh. Tapi tunjukin ke Tuhan kalau benar-benar kita itu mau, kita serius. Tunjukin kalau emang doa itu pengen untuk kita jawab. Minta sama Tuhan, karena Tuhan pasti akan kasih. Minta hikmat sama Tuhan, minta hati yang selalu bersyukur juga walaupun gak dikasih. Minta hati juga, minta mata untuk melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. We don't pray to inform God, we pray to involve God. Kita berdoa bukan untuk kasih tahu Tuhan, tapi kita berdoa supaya kita mengikut sertakan Tuhan dalam hati kita, dalam sikap kita. Inside out, ada yang tahu? Dan ini menarik banget. Kenapa? Ditulisannya when I pray. Ketika aku berdoa, amarah mereda. Ketika aku berdoa, ketakutan sirna. Ketika aku berdoa, kesedihan pun hilang. Ketika aku berdoa, kecemasan pun hilang seiring jalannya waktu. Ketika aku berdoa, rasa iri pun hilang. Dan yang terakhir, ketika kita berdoa, ini keuntungan yang pertama, yang benar-benar utama. Ketika kita berdoa, kita merasakan kegembiraan dari Tuhan. Jadi jangan lupa teman-teman untuk berdoa selalu. Aku cuma mau sampaikan apa yang mungkin Tuhan sampaikan kepadaku. Mungkin untuk menjadi renungan juga, teman-teman boleh praktekin nanti pulang dari tempat ini. Entah mau dicatat kayak aku di buku ataupun di HP, boleh banget. Dan teman-teman tulis apa yang benar-benar teman-teman mau doain. Bahkan di awal perkuliahan ini, sampai nanti teman-teman lulus 4 tahun kemudian, atau teman-teman kerja nanti yang udah ini. Lihat betapa banyaknya doa kalian yang terjawab sama Tuhan. Cukup. Oke, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk teman-teman. Aku senang banget bisa sharing ini. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Engkau telah sampaikan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau berdoa Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tahu apa yang kami doakan. Biarlah kami dalam masa-masa menunggu kami ini Tuhan, kami terus berpegang teguh hanya kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan Engkau yang selalu menguatkan dan menguduskan kami. Biarkan hati kami hanya tertuju kepadamu dan mengandalkan Engkau selalu. Tuhan, pegang hati kami Tuhan. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang pakai jadi alat kemuliaan-Mu. Apapun yang menjadi doa kami yakin dan percaya Engkau yang akan menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.